Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, awsini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَا مُسْرِفُونَ. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, senantiasa kita patut mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah rahmat, nikmat dan anugerahnya lah kita senantiasa bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada arwah junjungan alam, yakni besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita senantiasa termasuk umat Nabi yang senantiasa iktibar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib di mimbar ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan utama setiap kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Mari kita taati perintah Allah, kita jauhi larangannya, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi sedih maupun dalam kondisi gembira, dalam setiap keadaan, di mana saja dan kapan saja. Marilah kita senantiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari atau minggu belakangan ini kita masih melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina masih diserang, masih dibombardir oleh Yahudi Zionis laknatullah alaih. Kita melihat baik itu di media sosial, media online, di berita, sungguh banyak sekali korban umat Islam, baik itu ibu-ibu, anak-anak, para lansia yang menjadi korban. Rasanya memang tak kuasa kita menceritakan kondisi saudara kita di Palestina sana yang menjadi korban pembantaian dari Zionis Yahudi laknatullah alaih. Sebagai manusia yang waras, yang punya hati, tentu pasti tersayat rasa kemanusiaan kita. Kecuali mereka yang buta mata hatinya sebagai manusia, maka tentu mereka tidak sedih atau tidak pilu melihat kondisi saudara kita di Palestina sana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kurang parah apalagi penderitaan saudara-saudara kita di sana. Bagaimana anak-anak di Palestina, menurut data itu sudah hampir 2.700 orang yang telah syahid, yang wafat karena mendapatkan serangan bom dari Yahudi Zionis laknatullah alaih. Nah, kemudian kurang apa lagi kesedihan yang telah dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina.
sehingga bisa menggugah para penguasa umat Islam untuk ikut membantu. Lihatlah, mereka seolah buta dan bisu menyaksikan pembantaian dan genosida yang dilakukan oleh Yahudi Zionis laknatullah alaih. Bahkan Sekjen OKI, Organisasi Konferensi Islam, malah menyebut para pejuang itu sebagai kelompok teroris. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sangat berbeda dengan sikap Rasulullah SAW ketika ada seorang pedagang Muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh Yahudi Bani Kainuqa. Seorang pedagang Muslim ini membela saudaranya Muslimah yang dilecehkan oleh orang Yahudi, oleh pedagang Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW yang ketika itu adalah sebagai kepala negara, beliau mengutus para sahabat dan tentaranya untuk memerangi dan mengusir Yahudi yang telah membunuh seorang pedagang Muslim tersebut. Lalu kemudian Rasulullah mengusir mereka dari Madinah, dari perkampungan mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga muncul pertanyaan kepada kita semua, mengapa para penguasa Muslim dan penguasa Arab tidak bergerak sedikit pun untuk membela warga Palestina, khususnya di Gaza? Mengapa mereka tidak segera mengirimkan ratusan ribu tentaranya untuk menggempur pasukan Zionis Yahudi? Maka ada dua alasan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah, inilah dampak buruk sikap asabiyah dalam wujud sekat nasionalisme atau nation state. Jika kita kaji lebih mendalam, kita akan mendapati bahwa asabiyah ini merupakan semangat persatuan yang dibangun atas dasar kesamaan suku dan bangsa. Paham ini meletakkan kesetiaan tertinggi individu hanya kepada suku, bangsa atau negara. Padahal kalau kita sebagai umat Islam, kita meletakkan kesetiaan, ikatan kita yang tertinggi adalah kepada akidah Islam. Akibatnya, para penguasa Muslim hanya mementingkan negeri mereka masing-masing, tak peduli dengan Muslim di negeri yang lain. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan termasuk umatku orang yang mengajak pada asabiyah, dan bukan termasuk umatku orang yang berperang atas dasar asabiyah, dan bukan termasuk umatku orang yang mati atas dasar asabiyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam redaksi lainnya dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Wa man qutila tahta rayatin immiyatin ya'dabu lil asabiyah aw yuqatilu lil asabiyah aw yad'u ila al asabiyah faqatilatuhu jahiliyah." Siapa saja yang terbunuh di bawah panji buta, dia marah karena asabiyah, atau berperang untuk asabiyah, atau menyerukan asabiyah, maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, kebanyakan para penguasa baik di negeri-negeri kaum muslimin dan di negeri-negeri Arab, mereka adalah follower atau antek barat, khususnya Amerika Serikat. Wajar jika mereka cenderung membiarkan, bahkan mendukung kebijakan tuan-tuan mereka, meski jelas-jelas dalam rangka membunuhi kaum muslimin di berbagai negeri Islam, khususnya di Gaza, di Palestina. Mereka hanya pandai mengecam dan mengutuk. Malah banyak penguasa Arab, termasuk Turki, telah lama menjalin hubungan kerjasama, bahkan hubungan diplomatik dengan Yahudi. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah dan Rasulnya meminta kita menolong sesama muslim, sebab
kaum muslim adalah satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman, dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Maka haram hukumnya membiarkan saudara kita terzalimi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak layak menzalimi dan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Dan wujud pembelaan terhadap sesama muslim diantaranya adalah dengan melancarkan jihad manakala saudara kita dimanapun diserang oleh orang-orang atau negara kafir. Contohnya adalah kaum muslim di Palestina yang tanahnya dijajah Zionis Yahudi dengan dukungan Amerika Serikat dan negara-negara barat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum." Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Karena pada hakikatnya serangan atas sebagian kaum muslimin merupakan serangan terhadap seluruh kaum muslimin di dunia. Karena itu, upaya membela kaum muslim di Palestina misalnya juga merupakan kewajiban muslim di seluruh dunia yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tansurukum fid dini fa 'alaikumun nasr." Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, maka kalian wajib menolong mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, namun 1000 kali sayang, karena faktor nasionalisme tak mudah bagi muslim, bagi kaum muslim, khususnya para tentara muslim, bahkan di negeri-negeri Arab sekalipun, untuk berjihad di bumi Palestina. Karena itu, kaum muslim sedunia sejatinya membutuhkan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Sebab jelas sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih." Imam, khalifah itu laksana perisai. Kaum muslim berperang di belakang dia dan dilindungi oleh dirinya. Hadis riwayat Muslim. Tanpa khalifah, umat Islam kehilangan perisai, kehilangan pelindung umat. Umat ini tak ada yang mengomando, umat ini terpecah belah, tak ada yang menyatukan. Padahal Tuhan kita sama Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita juga sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab kita sama Al-Qur'an, dan kiblat kita juga sama. Inilah kemudian relevansi umat saat ini agar berjuang kembali menegakkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan daulah khilafah. Khalifah akan mengayomi umat, menyatukan dan membebaskan negeri kaum muslim di seluruh dunia dari penjajahan. Khalifah akan menaklukkan Amerika, Eropa, Rusia, dan juga Yahudi, Zionis laknatullah alaih. Ingatlah, pada masa akan datang, sebab hal itu telah dinubuahkan, telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian akan datang kembali masa khilafah yang mengikuti metode kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari kabar gembira tersebut, mari kita berjuang dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan sehingga Islam ini tegak di muka bumi ini dan kita semua bisa dengan mudah membantu saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسدد سملهم وفرق جمعهم اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة